Kalau dibiarkan terus begini, ya malah yang kacau, terjadi pertumpahan darah rakyat Indonesia yang berperang sesama antar mereka. Nah, justru di tangan dia lewat aparat dia punya kekuatan itu yang bisa menetralisir. Nah, cuman masalahnya nggak tegas. Nah, kalau kita cuman ngomong berkatakan bahwa kita biarkan karena ya mungkin dia ada kelemahan, ya mendingan dia mengundurkan diri, kasih 3 menteri yang menjabat, ya kan, yang berani tegas. Kalau nggak bisa juga ya ambil alih udah tentara, biar tegas sekalian. Ya, jadi mesti kayak begitu, dan kita juga mesti tegas sama rakyatnya. Rakyat kita juga sebagai rakyat juga mesti tegas kepada pemimpinnya. Kalau ada pemimpin yang membeli begini didorong begitu. Bro, saya tambahin dikit ya. Bagaimana kita bisa tegas kalau mantan jenderal kayak Gatot yang selama beberapa tahun dididik di Akmil, Akademi Militer, sudah nggak bisa apa-apa, ditangkap. Iya, saya tambahin dikit ya. Dia nggak punya apa-apa, dia cuman sekarang udah expired, tangkap, nggak ada apa-apa, nggak ada kekuatan. Kita kan nggak tahu jenderal-jenderal yang masih aktif itu memiliki kalau cuman model kayak begini terus nggak akan habis-habis. Gitu. Kalau modelnya kayak begini terus, itu toleransi terus nggak habis-habis. Pak Jem, sebentar ya, dengar dulu. Oke, saya tambahin dikit aja. Ilustrasi kamu itu sepak bola. Iya, sepak bola itu kan ada coachnya. Jadi coachnya yang memerintahkan. Nah, kalau kita di corporation ada CEO, ada CFO, ada CTO. Kalau semua nggak nurutin sama CEO, ngapain jadi CEO? Nah, sekarang omong kasar deh. Kalau ini si Jokowi angkat telepon aja deh. Perintah ini, perintah itu. Ini pembakaran gereja, penutup gereja bakalan terjadi nggak? Kalau dia angkat telepon aja, jangan banyak cincong deh. Angkat telepon aja. That's it. Dan dia itu panglima tertinggi di negara ini, ya kan? Jadi jangan disamain sama sepak bola. Sepak bola ada coachnya. Lu sekarang sebagai striker, goalie, berani nggak ngelawan you punya coach? Nggak berani dong. Kan ada subordination. Itu aja ada saya tambahin. Oke, ya saya tahu ya. Oke. Pemilik klub itu Jokowi, Pak. Minta 2 menit, boleh minta 2 menit. Ingin tambahkan, Pak. Silakan Pak Jem. Begini, saudaraku yang kita sayang paling kasihin, dalam pertandingan dalam satu tim sepak bola, kita tidak bisa mengharapkan seorang defender atau seorang midfielder memiliki kemampuan sebagai seorang striker. Begitupun sebaliknya, begitu loh. Iya, kita tidak bisa menuntut Jokowi itu tegas, bantai habis seperti Soeharto dulu gitu ya terhadap perongrong ideologis Pancasila. Karena mungkin spesialisasi Jokowi sebagai seorang insinyur itu di pembangunan infrastruktur yang memang terbaik selama Indonesia setelah merdeka. Dan mengembalikan aset negara gitu loh. Itu yang tidak dimiliki mungkin sebagai seorang midfielder Soeharto dulu gitu loh. Tiap-tiap orang kan beda gitu loh. Ya makanya yang saya suarakan itu tidak bisa one man show. Kita tidak bisa menuntut satu orang dengan memiliki kesempurnaan bisa ini, bisa itu, bisa itu. Kita akuin meskipun infrastruktur bagus, kembalinya aset-aset nasional gitu loh ya. Tetapi radikalisme itu sampai menjamur, penutupan gereja secara statistik itu memang paling banyak di zaman Jokowi. Meskipun Jokowi tidak radikal, hanya kurang tegas saja gitu loh. Ya, Pak Lancaster, saya bantah sebentar ya. Siap. Jadi gini, satu perusahaan, satu organisasi apapun, ya, semua itu bergantung maju dan mundurnya, lemah dan kuatnya itu dari sosok pemimpin. Oke, itu satu. Pemimpinlah yang mengambil keputusan. Kalau pemimpin nggak berani mengambil keputusan, ya di bawah nggak gamang.
dibawa gamang, ya akhirnya ya yang terjadi ya model-model seperti ini. Ya, nah di tangan Jokowi itu kalau menurut saya simpel. Kalau dia berani dan dia lakukan dengan tegas, itu gampang. Justru itu kayak NNB aja ya, ditangkap aja ya. Itu satu Papua yang nggak bisa apa-apa. Dia tinggal ambil hari baiknya, execute, lakukan. Rizik ditangkap kemarin aja nggak bisa apa-apa. Begitu. Nah, tapi kalau dibiarkan terus seperti ini, yang merongrong. Dan sekarang yang seperti saya katakan tadi, Ria Kudu katakan TNI saja sudah 3%. Belum, itu baru zaman udah berapa tahun yang lalu Ria Mizat ya, udah hampir 5-7 tahun yang lalu mungkin dia menjabat. Nah, kalau sekarang udah berapa persen, polisi udah berapa persen, ASN udah berapa persen. Kalau dibiarkan terus begini, ya malah yang kacau, terjadi pertumpahan darah. Rakyat Indonesia yang berperang sesama antar mereka. Nah, justru di tangan dia lewat aparat, dia punya kekuatan itu yang bisa menetralisir. Nah, cuman masalahnya nggak tegas. Nah, kalau kita cuman ngomong berkatakan bahwa kita biarkan karena ya mungkin dia ada kelemahan, ya mendingan dia mengundurkan diri, kasih 3 menteri yang menjabat, ya kan, yang berani tegas. Kalau nggak bisa juga ya ambil alih udah tentara, biar tegas sekalian. Ya, jadi mesti kayak begitu, dan kita juga mesti tegas sama rakyatnya. Rakyat kita juga sebagai rakyat juga mesti tegas kepada pemimpinnya. Kalau ada pemimpin yang membleh begini, didorong begitu. Bro, Saya tambahin dikit ya. Bagaimana kita bisa tegas kalau mantan jenderal kayak Gatot yang selama beberapa tahun dididik di Akmil, Akademi Militer, Tangkap. Iya, nggak bisa apa-apa, ditangkap. Iya, saya tambahin dikit ya. Saya tambahin dikit. Dia nggak punya apa-apa, dia cuman sekarang udah expired, tangkap, nggak ada apa-apa, nggak ada kekuatan. Kita kan nggak tahu jenderal-jenderal yang masih aktif itu memiliki kalau cuman model kayak begini bahaya terus laten nggak akan seperti Gatot habis-habis. gitu. Kalau modelnya kayak begini terus, Ya, itu toleransi bentar terus dulu, Pak nggak Jem. habis-habis. Pak Jem, sebentar ya, dengar dulu. Oke, saya tambahin dikit aja. Ilustrasi kamu itu sepak bola. Iya, sepak bola itu kan ada coachnya. Jadi coachnya yang memerintahkan. Nah, kalau kita di corporation ada CEO, ada CFO, ada CTO. Kalau semua nggak nurutin sama CEO, ngapain jadi CEO? Nah, sekarang omong kasar deh. Kalau ini si Jokowi angkat telepon aja deh. Perintah ini, perintah itu. Ini pembakaran gereja, penutup gereja bakalan terjadi nggak? Kalau dia angkat telepon aja, dia jangan banyak cincong deh. Angkat telepon aja. That's it. Dan dia itu panglima tertinggi di negara ini. Ya kan? Jadi jangan disamain sama sepak bola. Sepak bola ada coachnya. Lu sekarang sebagai striker, goalie, berani nggak ngelawan you punya coach? Nggak berani dong. Kan ada subordination. Itu aja deh saya tambahin. Oke, ya saya tahu ya. Oke. Pemilik klub itu Jokowi, Pak. Bukan hanya sekedar coach. Sebentar dulu ya, sebentar Pak. Oke, silakan Pak. Pak Robert, nanti dilanjut Pak Napoleon Bonar ya. Oke, terima kasih. Ya, begini Pak ya. Jadi kita straight to the point saja. Saya setuju sekali dengan masukan daripada Pak Suara Kebenaran. Karena itulah sebenarnya yang ingin kita suarakan. Persoalan di sini adalah ketegasan daripada Jokowi. Karena dia adalah tumpuk pimpinan suatu negara yang paling tinggi. Dan dia mempunyai suatu hak-hak prioritas atau apa yang orang lain tidak bisa lakukan, dia bisa karena dia adalah pemimpin negara. Jadi dalam hal ini kita selalu kembali kepada sistem pembiaran, karena kata-kata itu gampang, mengatur kata-kata ya seperti Anies Baswedan itu ya ahli lah kira-kira. Jadi untuk menyenangkan telinga orang-orang yang pernah memilih dia supaya jangan kecewa, khususnya dari kelompok Kristen. Kan kemenangannya itu tidak banyak beda dengan Prabowo. Tetapi kalau itu flip up kepada Prabowo pada waktu itu, karena masih banyak orang-orang Kristen yang cerdas, tidak ingin memilih seorang pemimpin yang merekrut seperti Rizik, Somad, dan para intoleran di negara kita. Jadi itulah kemenangan daripada Jokowi, simpati daripada kita yang memulai melihat bahwa Jokowi ini mungkin bisa bisa dimunculkan untuk menetralisir keadaan di Indonesia. Tetapi
fakta sama sekali bertolak belakang dengan harapan kita. Hukum di Indonesia banyak sekali diselewengkan, yang khususnya bagi orang-orang Kristen. Jadi yang kita tuntut di sini, hak kita sebagai rakyat yang mempunyai saham untuk bangsa dan negara, yang tidak bisa kita selalu mengikuti teori-teori kebodohan daripada Yusuf Kala, juga Amin Rais, yang selalu membodohi rakyat dengan cara-cara mereka, bahwa politik identitas yang harus dikemukakan, sehingga orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka dalam ajaran agama itu mereka sebagai pendatang dan harus dipaksakan untuk tahu diri. Tahu diri di mana ini ya, Amin Rais dan Yusuf Kala, untuk memberikan stigma seperti itu. Ini kan caranya untuk menakuti. Dan bagaimana pemahaman seorang pemimpin negara, Jokowi, dalam keadaan yang seharusnya kita harus tuntut kepadanya untuk menindak ketegasan yang ada. Nah, kalau kita cuma bicara dalam tingkat DPR, ya udahlah, mereka ini kan para politisi-politisi yang karbitan. Jadi sebenarnya ya kita juga, saya merasa malu justru ngambil itu dengan mereka. Karena kenyataan sama semua. Datang dalam persidangan yang mereka bicarakan bukan mengenai sesuatu program pemerintah, apa yang mereka bisa lakukan, apa yang mereka bisa kontribusi terhadap negara. Tapi kebanyakan mereka karena saling mencari keuntungan satu dengan yang lain, merasa aman di dalam, ya sehingga ada yang bicara mereka nonton film porno, dan ini terbukti. Dan hal ini juga yang saya setuju kalau kita bisa menuntut dari daerah-daerah kita yang kita misalnya wakili, misalnya dari Manado, apa yang mereka, atau Sulawesi Utara, apa yang mereka lakukan, yang mereka persembahkan untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan. Jangan mereka itu digaji dengan baik, diangkat, diusung dengan janji-janji yang palsu, ya antara lain ya kawan-kawan kita yang mulai daripada Hani Puak zaman dulu, yang sekarang dia tidak ada lagi, yang sekarang masih ada kan ya, seperti si Fanda. Apa yang dilakukan? Jadi seharusnya malu dong terhadap anak bangsa dan khususnya daerah. Jangan hanya membuntuti Puan Maharani dengan kepentingan-kepentingan itu, tetapi tidak ada gagasan. Yang kita butuhkan adalah kegagasan, sehingga ya kita tidak dipermalukan. Dan kita pun kalau mengambil ya kesempatan untuk bersama dengan mereka, ya jangan kita justru dipermalukan. Yuk pemimpinnya seperti ini. Jadi kita coba sekarang untuk melihat secara jelas dan fokus, dan saya tidak setuju dengan pendapat yang sebelumnya bahwa ya presiden itu dia tidak harus di dalam semua aspek pengetahuan yang dia harus pimpin. Dia mempunyai wakil-wakil di dalamnya. Kan ini kabinet itu adalah orang-orang yang pasti memberikan dia pandangan, pendapat, dan juga masukan. Nah, dia menentukan. Jadi mengenai hukum di Indonesia, tidak mungkin tidak sampai kepada telinga Jokowi mengenai perlakuan terhadap MKC. Bagaimana perlakuan daripada Bonaparte untuk memberi makan tai kepada seseorang yang tidak berdaya. Kok tidak diperjuangkan? Bagaimana cara mereka memframing untuk menangkap Alvin Lim? Kok sampai sekarang ini bungkem? Yang dikemukakan itu ya Pancasila, harga mati. Harga mati di mana kalau itu tidak dipraktikkan hukum yang ada? Jadi semuanya ini adalah retorika untuk menyenangkan telinga. Ya kita tidak bisa seperti itu lagi. Dan wakil-wakilnya di dalam itu kan antara Menko Polhukam. Apa yang dilakukan? Begitu juga dengan Tito, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, semuanya. Mereka ya kalau tidak dapat untuk melakukan suatu tuntutan rakyat, ya dengan rela lah mundur supaya uang rakyat juga tidak disedot dengan kepentingan mereka yang tidak melakukan sesuatu, termasuk presiden sendiri. Jadi kita punya hak untuk menuntut. Jadi mosi tidak percaya kepada mereka itu harus dilancarkan karena rakyat punya hak. Jangan dipikir penguasa itu dia bisa melakukan seenak mereka. Mereka itu digaji. Justru rakyat ini banyak menuntut tanpa ada imbalan sesuatu. Jadi kalau kita selalu dengan keinginan NKRI harga mati, kita harus berbalik. Apa yang telah kita dapatkan dengan adanya NKRI harga mati ini, justru kita diperalat dengan politisasi
agama yang ada. Jadi mari kita cerdaslah. Jadi tidak bisa kita untuk selalu ini. Jadi sekali lagi saya setuju 100% dengan Pak Suara Kebenaran. Tidak bisa kalau presiden itu dia hanya bisa karena insinyurnya. Loh, dia diangkat oleh rakyat. Banyak wakil-wakilnya. Kalau DPR lupakanlah. Mereka itu justru kita memalukan kalau bicara dengan mereka. Sekian Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Robert. Lanjut Raya Jelata. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.